semuanya, selamat datang di Podlogi, Podcast Planologi. Bersama saya Putri Indraswari, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2022. Kali ini kita akan bawa bahasan yang berbeda dari episode Podlogi sebelumnya. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa bahasannya? Jadi hari ini kita akan berkenalan dengan dosen-dosen baru kita yang kece, cakep, dan juga ganteng-ganteng banget loh. Kalian penasaran nggak? Atau mungkin kalian udah kenal belum sama beliau-beliau ini? Jadi tanpa langsung berlama-lama, ini dia narasumber kita, Pak Satya dan Pak Pras. Halo Pak Satya, halo Pak Pras. Gimana nih kabarnya? Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Aduh, perasaannya gimana Pak? Deg-degan atau gimana hari ini? Karena Tumben kenapa Pak? Tumben di podcast. Biasanya kan diwawancara oleh dosen senior. Aduh, gitu. Kita excited. Iya. Oke, sebelumnya mungkin banyak nih Pak, teman-teman yang belum kenal sama Pak Pras sama Pak Satya. Dan mungkin bisa kenalan dulu, soalnya kan kata pepatah nih ya Pak, kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya biar teman-temannya bisa jalin silaturahmi, boleh dong kenalan dulu Pak. Ya, mungkin Pak Pras dulu Pak. Halo, perkenalkan ya, saya Prasetyo. Apa-apa saja nih yang kira-kira harus dikenalin? Nama, asal, mungkin juga tempat tanggal lahir mungkin ya Pak, boleh gitu. Jumlah istri boleh juga. Jumlah Ya. istri. Kalau tanggal lahir berarti harus ngasih kado nih nanti ya. Iya. Oke, saya Prasetyo. Saya aslinya itu dari Sulawesi ya teman-teman. Dari Gorontalo tepatnya. Saya lahir tahun 91. Masih muda, masih ya 21 tahun ya. Anggap saya 21. Oke, saya sudah berkeluarga. Saat ini domisili saya di Jember, teman-teman. Mungkin ada yang sudah pernah main ke rumah ya. Saat ini saya mengajar di Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Latar belakang pendidikan? Boleh. Saya S1, S2-nya Perencanaan Wilayah dan Kota juga, teman-teman. Saya tempuh di 2009, kemudian S2-nya di 2014. Wih, keren banget. Ya, kita masih muda-muda nih. Iya. Hampir seumuran lah ya sama Iya. kakak saya juga. Kalau Pak Satya gimana nih? Oke, perkenalkan ya, nama lengkap saya Imade Satyagraha ya. Jadi kalau dari nama ada Imade-nya sudah jelas ya, bukan asli Jember ya. Saya dari lahir itu sudah di Bali, besar juga di Bali. Kemudian apa lagi ya? Syukur ya saya diangkat gitu ya, mendapatkan kepercayaan untuk menjadi dosen di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Kebetulan saya sama Pak Pras berbarengan ya. Di tahun 2023 ini kita sudah SBMT atau sudah mulai penempatan. Kemudian apa lagi ya? Background pendidikan. Oh ya, untuk berkeluarga belum ya. Jadi kelahiran saya itu tahun 1995. Itu asli ya, bisa dicek di NIP, saya tidak buat ya. Oke. Kemudian pendidikan ya. Nah, ini pendidikan saya agak berbeda dengan Pak Pras, dengan dosen-dosen lainnya juga di Prodi PWK ya. S1 saya pendidikan geografi ya, kemudian S2 saya perencanaan wilayah dan kota. Jadi ketika S1 saya angkatan 2013, lulusnya 2017, langsung lanjut S2, kemudian lulus di 2019. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Waduh, gila. Berarti masih muda-muda banget dong. Bisa dibilang kakak gitu ya. Iya. Soalnya masih Yang muda. penting jangan om aja ya. Iya. Baik, kalau gitu kita mulai masuk aja ya ke pertanyaannya. Soalnya biar mempersingkat waktu juga. Sebelumnya mungkin dari teman-teman juga mau tanya nih terkait, kan tadi Pak Pras sama Pak Satya juga udah menceritakan tentang background pendidikan ya. Kalau boleh tahu nih Pak Pras sama Pak Satya itu menempuh studinya di universitas mana ya? Siapa saya dulu? Silakan. Saya S1-nya di Universitas Pendidikan Ganesha di Bali, kemudian S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Wih, keren, Gajah Mada. Kalau Pak Pras sendiri? Saya satunya di tadi karena saya asalnya dari Sulawesi ya. Dari Sulawesi, dari Gorontalo. S1 saya itu di Manado. Ada yang tahu Manado enggak? Tahu Manado? Yang Samratulangi itu? Samratulangi. Ya, Samratulangi Manado dah. Itu jarak dari rumah saya itu kurang lebih kalau perjalanan ya 10 jam.
10 jam kendaraan. Nah, beda dengan di Jawa, di Sulawesi itu jalannya berkelok-kelok. Kiri kanannya itu biasanya kiri kanannya gunung, kirinya laut. Jadi di pesisir pantai gitu jalannya. Saya dari SMA sampai kuliah itu merantau, jadi nggak pernah di rumah. S1-nya di Manado itu di Universitas Samratulangi, perencanaan wilayah kota. Kalau di sini sipil, kalau di sana maksudnya arsitektur. Kemudian S2-nya saya lanjut di Jogja, di UGM. Dulunya namanya Magister Perencanaan Kota dan Daerah. Sekarang jadinya Magister Perencanaan Wilayah Kota ya. Wilayah kota. Keren banget sampai jauh Ya, gitu. kita loncat-loncat sih sebenarnya. Berarti itu ngekos ya Pak? Iya, Selama ngekos. itu. Kita veteran kos-kosan. Kalau saya sudah berakhir ya. Saya itu jadi anak kosan mulai dari SMA sampai S2. Di awal tahun 2018 sampai 2020 itu saya juga masih ngekos itu. Karena sebelumnya kan di luar Jember ya ngajarnya. Baru beberapa bulan ini sih di UNED sih. Di sini kan juga pasti ya sama istri Bapak Iya, ya. Udah rumahnya. punya. Berarti kira-kira nih Pak, selama ini tuh Bapak sebelum masuk PWK juga sempat kerja di bidang planner lain kah atau juga pernah jadi dosen gitu Pak? Sebelum jadi dosen di UNED ini. Benar. Ini cerita agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi Bebas, begini Pak. teman-teman, mungkin untuk pengalaman yang lain juga ya. Pertama saya selesai itu, kalau yang lain 3,5 mungkin ya S1-nya. Saya itu yang agak offside, dikit offside-nya. Mungkin Pak Satya lebih cepat kuliahnya ya. Saya itu kalau dilihat ijazah saya selesai di 5 tahun 2 bulan. Dan uniknya saya dulu semester 8 itu masih ada mata kuliah, masih banyak mata kuliahnya. Kita free itu di semester 9 itu baru mulai nyusun skripsi. Kayak gitu. Nah, kenapa lama? Itu karena saya itu di semester 2 teman-teman ya. Saya itu mulai kerja itu di semester 2. Jadi saya semester 2 itu sudah di hire sama dosen. Awalnya sih ya kalau kita dulu bahasanya disuruh-suruh ya. Saya pernah cerita ke teman-teman angkatan yang baru-baru. Saya semester 2 itu karena Fakultas Teknik buka S2. Mereka butuh data buku nih. Saya disuruh ngedata buku-buku mulai dari perpustakaan universitas, kemudian perpustakaannya fakultas, dan perpustakaan pribadi milik dosen. Nah, kebetulan salah satu profesor di sana, boleh disebutkan ya namanya ya. Nah, ini salah satu guru-guru saya ya, panutan saya namanya Profesor Sangkartadi, DA. Itu bisa teman-teman cek. Saat ini beliau kalau tidak salah menjabat WR4 di Universitas Samratulangi. Itu yang menjadi mentor saya dulu. Dari saya belum bisa apa-apa, diajak kerja. Setelah saya disuruh-suruh itu ya, disuruh ini mungkin karena kinerja saya bagus, mungkin saya tidak tahu juga. Akhirnya saya diajakin, ada proyek-proyek RT RW, RDTR, itu kita jadi surveyor. Masih kuliah nih, jadi surveyor. Lama-lama saya dikenalkan dengan ada salah satu teman, itu punya perusahaan. Nah, saya jadi konsultan tuh agak lama di situ. Tapi belum selesai. Masalahnya adalah karena saya belum selesai kuliah. Kalau kita dikasih pilihan antara kerja dan kuliah saat itu, saya akan lebih mementingkan kerjanya. Karena apa? Kalau kerja dapat uang kan ya. Iya. Tapi kalau kuliah, nggak dapat uang dan mikirnya kita bisa nih, kita ambil lagi nanti di semester berikutnya kalau nilainya jelek, gitu kan? Kalau zaman dulu saya mikirnya seperti itu. Itu pengalaman kerja saya ke konsultan, ada namanya CV Giovanni Jaya Konsultan. Saya pernah di situ. Dan teman-teman saya itu pernah kerja malam sampai pagi. Saya itu kerja ini apa? Paginya kuliah. Bis maghrib itu saya kerja di konsultan itu buat penawaran, dokumen penawaran dan sebagainya. Selesainya pagi. Paginya saya mandi, kuliah lagi. Kalau ngantuk apa yang terjadi? Saya tidur di studio. Setelah saya tidur di studio nanti masuk kelas lagi, dan begitu terus selama beberapa bulan. Sampai akhirnya saya tidak kuat lagi. Kita kalau tidak tidur itu kan mental kita kayak kena kan ya. Akhirnya saya tidak tenang, tidak fokus gitu ya kan. Akhirnya saya berhenti fokus di salah satu perusahaan yang namanya CV Giovanni Jaya Konsultan itu, sampai akhirnya saya lanjut S2. S2 itu setelah lulus S2 saya pernah ngajar di salah satu ini
universitas, boleh disebutkan universitasnya nggak? Nggak apa, pengalaman. Ada apa ya? Nggak apa-apa. Saya menjadi pengajar di Prodi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Teknologi Yogyakarta. Itu salah satu universitas swasta di sana. Saya ngajar itu satu semester atau 2 semester itu saya lupa. Saya ngajar, setelah itu saya pindah ke Jember. Kebetulan dapat istri orang Jember ya. Nah di 2018 saya mulai nyari pekerjaan lah ya, nyari pekerjaan yang ada di Jember, yang formal, yang gajinya jelas gitu ya. Karena kalau konsultan itu memang gajinya besar, tapi tidak setiap tahun ada. Kita paling ada pekerjaan itu di bulan Juli sampai Desember, tapi Januari sampai April Mei itu biasanya belum ada nih, masih kosong. Akhirnya kita nyari pekerjaan. Nah, saat itu saya masuk di Politeknik Negeri Malang sebagai pengajar di sana sampai 2023. Yang selanjutnya saya pindah di sini. Mungkin itu sih sedikit pengalaman saya. Jangan ada yang kelewat. Saya dulu pernah jualan bakso ya. Saya pernah kerja catering. Saya pernah ikut jualan nasi goreng ya. Ketika kuliah S1 pernah ikut catering. Jadi saya itu dulu waktu kuliah itu bawa makanan ini apa namanya? Kayak gulai itu di gedung. Itu per harinya dibayar saya ingat 100.000. Jadi saya bisa kayak tisu itu yang masih kotaan. Cara dia membuat jadi model bunga. Itu bisa kayak piring, tisu dan taruh di piring itu diputar gini. Itu nanti dia jadi kayak spiral. Nah itu saya pernah karena pernah jadi surveyor. Kalau di Sulawesi enak tuh kalau jadi surveyor bisa main-main ke pulau seberang. Karena di sana kan kepulauan ya. Kalau tidak ada perencanaan apa kita bisa sampai main-main ke pulau-pulau itu. Tapi ya itu efeknya ya. Akhirnya kuliahnya agak molor. Mungkin itu bisa diambil. Kalau yang baik bisa diambil sebagai pengalaman, tapi yang jelek-jelek mungkin ya di skip aja. Ya itu saja sih pengalaman singkat saya ya selama sampai hari ini. Waduh, effortnya nggak main-main ya. Padahal ya sih Sulawesi tuh bagus-bagus. Saya malah pengen banget ke sana loh Pak. Terus juga berarti selama jadi konsultan itu di akhirnya pas masih kuliah. Pas masih kuliah. Keren banget. Duh, gimana caranya Pak biar bisa kayak gitu Pak? Mungkin bisa spill-nya kayak gimana? Kerja yang rajin ya, totalitas kerjanya. Kalau kita kerjanya rajin pasti, kalau saya dulu karena jaringannya dosen ya, si dosen itu kan pasti ngeliat nih, oh si mahasiswa A, B, C ini yang kerjanya rajin nih. Jangan dulu dilihat nominalnya. Pasti nominal itu akan mengikuti kinerjanya. Awal-awalnya saya ikut aja, kalau disuruh apa saya mau, disuruh apa, dan saya jarang mengatakan tidak bisa. Saat itu ya saya semuanya bisa. Saat itu saya tidak bisa Excel. Ketika disuruh ngolah, ingat saya itu disuruh ngolah data ekonomi, ngitung LQ, shift share, DLQ dan semuanya, itu kan ada rumus-rumusnya nih di Excel. Ditanya kamu bisa Excel? Saya jawab bisa. Padahal saya tidak familiar. Setelah itu sampai rumah apa? Kita nyari referensi YouTube pun dulu itu belum Jarang. kayak sekarang. Ya. Masih terbatas gitu ya. Saya nonton YouTube belajar. Akhirnya ya bisa karena kita dipaksa untuk bisa. Berarti itu tuh salah satu kuncinya teman-teman. Kalau misalnya ada tawaran ambil aja. Gak apa-apa kalau misalnya gak bisa, tapi kalian harus percaya pada diri kalian tuh bisa. Kalau misalnya kalian udah percaya sama diri kalian bisa, pasti nanti bakalan kedepannya itu kalian belajar terus dan akhirnya beneran bisa. Kalau misalnya Pak Satya sendiri kayak gimana? Oke, nah kalau saya ya, karena saya dengan Pak Pras beda 5 tahun ya, jadi jelas pengalaman Pak Pras lebih banyak ya. Iya. Nah kalau dari saya, ya seperti Pak Pras ya, mungkin tadi kelemahan Pak Pras karena apa namanya, tunda-tunda dulu kuliahnya gitu ya. Kalau saya dulu memang sudah tahu, kalau kita kerja itu kalau sudah ada jasa, itu bayarannya benar, sesuai dengan strata kita. Makanya saya dulu fokus ke kuliahnya dulu. Tapi jelas juga di dalam perjalanan kuliah itu saya juga ikut kerja juga dengan dosen ya. Tapi itu ranahnya masih di penelitian. Kalau mungkin Pak Pras tadi sudah langsung ke konsultannya ya, langsung ke proyeknya. Kalau saya dulu di penelitian saja. Gitu ya. Jadi membantu dosen. Nah itu sama juga dengan Pak Pras ya. Jadi dosen itu kan pasti akan lihat ya, mahasiswa ini kayaknya benar, maksudnya kinerjanya bagus dan sebagainya, itu pasti akan ditawari. Dan saran saya ketika kalian ditawari, terima saja karena itu merupakan pengalaman. Next ketika kalian lulus, ya mudah-mudahan langsung dapat kerja ya, atau mungkin buka usaha langsung gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak, itu nanti dosen itu akan menawarkan. Ya, jadi karena ada kepercayaan ya,
seseorang mahasiswa ini ketika masih jadi mahasiswa pun dia sudah bagus kerjanya gitu ya, apalagi sekarang sudah berijazah gitu. Kemudian pengalaman saya kerja itu masih minim di awal-awal gitu ya, karena saya juga langsung lanjut S2. Nah ini juga mungkin sedikit berbagi pengalaman ya. Mungkin kalian ketika lulus S1, kalau saran saya ya, ketika kalian lulus S1 sebelum S2 itu lebih baik kerja dulu lah, minimal setahun. Kenapa? Karena saya sendiri yang langsung S2 gitu ya, niatnya kan ini ya, ngemat umur gitu ya. Jadi ketika S2 itu supaya masih muda. Tapi ternyata ketika di dunia kerja itu yang lebih dibutuhkan itu adalah pengalaman. Nah, kemudian juga ketika S2 itu yang kita bahas itu adalah lebih ke permasalahan yang ada di lapang. Memang secara teori juga nambah gitu ya, tetapi nanti diskusinya itu kan pada permasalahan di lapang. Jadi ketika kalian sudah lulus S1, kemudian kalian kerja dulu setahun gitu ya, kemudian baru lanjut S2 itu lebih bagus. Jadi ketika S2 itu antara masalah di lapang dengan di teori itu nanti akan nyambung. Jadi kalau saya dulu permasalahan lapang belum terlalu tahu gitu ya, tapi tiba-tiba sudah S2 tahu teorinya, sehingga antara yang tidak nyambung antara di lapang dengan di teori ini yang mana tuh ini kurang. Nah, itu mungkin pengalaman saya, makanya saya pun sekarang mau riset-riset dulu ya, belajar nulis, ikut mungkin riset dengan dosen senior dan sebagainya, baru lanjut S3. Karena kalau langsung S3 takutnya nanti pengalaman saya itu terjadi lagi gitu ya. Jadi di lapang itu yang permasalahannya apa, yang kita pelajari masalah yang lain gitu. Ternyata kayak gitu. Soalnya saya juga sempat kepengen langsung S2, cuman katanya sih mending kerja dulu baru S2. Ya. Cari pengalaman kerja dulu. Dan jangan dulu mikir gaji ya. Jadi ini permasalahan anak muda yang saya lihat sekarang, mikirnya itu gaji dulu gitu ya. Yang penting itu adalah yang pertama nyaman dulu ya. Artinya yang pertama itu kita lihat nyambung nggak dengan jurusan kita ya, walaupun mungkin nggak terlalu nyambung tapi masih ada di koridornya lah gitu ya. Kemudian yang kedua, lingkungan kerjanya itu bagus, artinya senior yang mau mengajari gitu ya, kemudian kita punya pimpinan juga mau mengayomi dan sebagainya, walaupun mungkin gajinya tidak terlalu besar gitu ya, yang penting cukup untuk operasional kita, cukup makan ya, cukup untuk jalan-jalan lah, untuk bioskop ya. Karena kan ya namanya kerja kan pasti ada masa jenuh, ada stresnya gitu ya. Apalagi kalau saya dulu pengalaman kerja pertama itu bos saya termasuk bagus gitu ya, walaupun gajinya kecil ya, tapi beliau itu mau mengayomi saya, mau mengajari gitu ya, tahu bahwa saya itu udah fresh graduate gitu ya, artinya ya bagus lah dari segi lingkungan kerja. Tapi seiring dengan berjalannya waktu karena kebutuhan juga ya, artinya merasa diri sudah cukup nih pengalaman, sehingga ya mencari tempat yang lebih baik. Kerja. Kalau Pak Satya mungkin tadi pengalaman risetnya bagus ya. Kalau saya memang dari awal itu langsung masuk ke proyeknya. Akhirnya kita kalau riset itu agak metodologi penelitian itu kita belum yang terasa dari awal. Malah S2-nya saja itu yang mengasah metodologi. S1 saya itu tahunnya yang mengerjakan kalau mau analisis ini pakai ini. Analisis ini pakai ini, mau buat peta pakai ini, gini caranya. Tapi kalau metodologi penelitian kayak deskriptif, kualitatif, kuantitatif itu kita bahkan nggak tahu kan, kalau di proyek kan nggak bicara itu. Jadi lebih langsung ke prakteknya kan ya. Sama ini nyari relasi juga sih ya, paling penting. Aduh, relasi itu paling penting. Kalau kayak gitu aku juga mau tanya dong Pak, kan katanya kalau misalnya kerja butuh pengalaman ya Pak. Sedangkan kalau misalnya baru lulusan S1 tuh nyari pengalamannya aja tuh belum, bingung gitu. Malah di internet banyak yang mempertanyakan kalau misalnya kerja butuh pengalaman minimal berapa tahun tuh kayak gimana sih? Apakah nanti kitanya harus magang atau gimana buat dapetin pengalamannya kayak gitu? Kalau kerja itu ada dua cara nyari kerja. Yang pertama jaringan relasi, jaringan kenal teman, saudara. Yang kedua jalur yang kita ikut pendaftaran kayak job fair dan sebagainya. Pada beberapa dinas memang setiap mereka ada project, ada kegiatan, mereka share secara umum membutuhkan tenaga ahli ini, spesifikasinya ini. Tapi sebelum itu kadang-kala kita bingung kan, setelah lulus saya mau kerja di mana nih? Nah, pentingnya relasi atau kenalan itu di situ. Kadang-kala kalau kita sudah kenal,
Kita nggak perlu lagi tes yang macam-macam nih, yang berstep 1, 2, 3. Karena dia sudah tahu performa kita, cara kerja kita, itu sudah tes itu diabaikan. Kita langsung diajak kerjanya. Kemudian relasi ini juga bisa kita bentuk dari awal, ya dari kuliah-kuliah gini. Kemudian ada lagi yang harus dimanfaatkan ketika teman-teman KP. Pilih tempat yang bagus, yang prospeknya bagus. Tujuannya adalah ketika kita selesai KP, kita bisa di-hire. Nah, kalau saya dulu memang awalnya jalur karena dosen kenal ya, diajak, kemudian dikenalkan dengan koleganya, jaringan saya terbentuk dari situ. Kalau teman-teman yang lain mungkin bisa memanfaatkan jaringan-jaringan dari PKL tadi atau KP kerja praktek. Sehingga ketika selesai kuliah tahu nih, oh CV yang saya KP dulu bisa saya kontak, kemungkinan masih butuh tenaga ahli atau surveyor dan sebagainya. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Pak Satya ada pengalaman yang bisa diceritakan nih. Ya, kalau dari saya ya, memang ketika kita belum ada pengalaman kerja, terutama pada saat buat CV itu kan kosong ya, pengalaman kosong gitu ya. Nah, itu sebenarnya, ini juga kesalahan saya dulu ketika kuliah ya. Jadi ketika kita libur semester, itu jangan hanya menunggu KHS ya. Kalau saya dulu justru itu ya, saya lakukan. Nunggu KHS, aduh IPK saya berapa gitu ya. Terus mata kuliah ini lulus nggak ya gitu ya, kan dosennya killer gitu ya. Nah, itu sebenarnya keliru. Jadi kalau yang kita sudah selesai UAS, ya KS itu biarkan saja KS itu muncul. Gitu ya. Jadi nggak usah terlalu itu dipikirkan, diamati gitu ya. Nanti ini saya lulus apa enggak gitu ya. Magang, itu yang penting. Gitu ya. Jadi apalagi kan dari fakultas itu bisa mengeluarkan surat ya. Ya magang sebulan, 2 bulan kan tidak masalah. Itu dilakukan setiap semester, itu kan nanti nambah. Gitu ya. Dan usahakan magang itu di tempat yang berbeda gitu ya. Jadi pengalaman kita itu luas jaring kita. Nah, next kalau misalnya nanti mereka itu butuh tenaga yang benar gitu ya, itu kan kita bisa di-hire. Nah, itu dari sana ya, kemudian kita membentuk jaringan. Nah, kemudian seperti presenter tadi misalnya mau lanjut S2 nih. Nah, kalau saya sarankan cari S2 yang relasi alumni itu sudah besar. Gitu ya. Karena apa? Nah, seperti gini ya, jaket kita itu ya. Misalnya UNED itu ya. Itu kan ringan ya. Kalau mungkin dicuci pakai itu luntur gitu ya, tapi itu luar biasa. Dan bisa kita kemana dilihat UNES, nah itu bisa membangun relasi. Gitu. Jadi saya sarankan kalau bisa nanti lanjut S2 cari yang keluarga alumni lebih besar lagi. Kekuatan alumninya besar. Gitu. Karena powerful ya. Tapi itu juga bisa kita mau kemana gitu ya, dilihat alumni kampus apa gitu misalnya. Nah itu nanti bisa menambah kemudahan lah. Karena kan yang namanya kekuatan relasi itu kekeluargaan itu luar biasa. Oke, berarti untuk Pak Satya sendiri udah pernah magang? Itu dah. Magang saya itu dulu kan ketika kuliah saja. Itu pun hanya di KP itu saja atau PKL itu saja. Sedangkan yang magang independen atas inisiatif diri saya sendiri itu tidak ada. Itulah kemudian menyebabkan ketika saya lulus itu agak sulit untuk mencari kerja. Nah, itu ya. Dan syukurnya walaupun sebenarnya termasuk beruntung juga saya ya ketika tamat kuliah itu cuma nganggur seminggu kemudian bisa kerja. Nah tapi kan kalau dibandingkan dengan Pak Pras yang dari kuliah udah kerja kan jelas beda gitu ya, karena Pak Pras sudah mulai magang-magang ataupun sudah mulai dikenal oleh dosennya ketika kuliah. Tapi ada dampak negatifnya loh. Iya, negatifnya itu. Ya, jadi terresearch tadinya. Iya. Ya masa terlena. Tapi pengalamannya itu Pak. Bahkan emang, kan bisa diambil, kita belajar dari pengalamannya itu. Saya sadar gara-gara ini teman-teman sudah habis. Iya. Teman-teman saya di semester berapa ya? Semester 10 ya. Itu sudah pada wisuda. Yang satu kontrakan wisuda. Hanya ya kalau udah pakai toga nih ya. Terus saya kapan nanya? Saya resign. Dan ketika kita resign itu susahnya gini. Di suatu perusahaan itu kalau kita resign, kita harus nyari pengganti. Kalau kita nggak bisa nyari pengganti untuk posisi kita nggak boleh resign. Makanya saya nyari dulu nih teman-teman siapa yang mau nih ada menggantikan posisi saya, job desk saya ini. Ketika sudah diganti baru saya bisa. Nah itu saya dapat teman saya sendiri juga seangkatan, cuma dia karena studinya masih panjang. Saya minta gantikan, akhirnya digantikan di perusahaan itu. Akhirnya bisa keluar menyelesaikan skripsinya, dan itu ternyata waktunya enggak panjang. Saya sudah pernah cerita belum ya yang ini?
Data saya itu terbengkalai hampir 1 semester. Ternyata ketika saya kerjakan itu hanya butuh waktu 2 bulanan selesai. Setelah itu saya ujian. Artinya kalau dulu saya kerjakan kan sudah selesai ya. Iya. Itu sih. Ya, ngomong-ngomong masalah tugas akhir juga ya Pak ya, Iya. nyambung sedikit ya, yang skripsi. Nah ini juga kan jadi permasalahan seluruh mahasiswa di Indonesia ya. Jadi sebenarnya skripsi itu jangan berpikir yang ruwet gitu ya. Jangan berpikir yang ingin menyelesaikan masalah dunia gitu ya. Ya. Selesaikan saja problem atau masalah yang ada di sekitar kita saja, yang sederhana. Dan ini strategi juga, yang namanya dosen pembimbing kan beda-beda ya karakternya. Jadi cari juga yang nyambung karakternya dengan kita. Kemudian fokus keilmuannya itu juga sama, artinya passion keilmuan kita, fokusnya itu juga sama. Lumayan banget ini ilmunya buat persiapan nanti bisa skripsian juga. Makasih banyak Pak Pras sama Pak Iya. Satya atas pengalamannya yang udah diberikan kepada kami. Ini bisa bantu banget loh. Jangan lupa hubungin Pak Pras sama Pak Satya ya. Kita harus integritas, ini banyak integritas. Kita harus bertanggung Iya. Karena saya di Sulawesi paling saya walaupun sudah di sini, teman-teman itu seringkali menghubungi. Kadang-kadang minta kita bantu kerja. Kalaupun tidak seperti itu, kita diminta untuk nyari, siapa dong yang bisa direkomendasikan? Ya, sering kan kayak gitu ya. Siapa nih yang kira-kira bisa dipercaya, bisa direkomendasikan? Nah, kalian pun harus gitu nanti seangkatan bahkan sampai alumni itu ikatan itu harus ada. Makanya di sini ada ikatan keluarga alumni sih. Nah, Itu manfaatnya buat benar. itu jejaring juga. Share kerjaan kan pertama dia Iya, di keluarga grup alumni. alumni dulu. Iya. Setelah itu baru di share dulu. Untuk Pak Pras sama Pak Satya itu sempat ada perbedaan nggak sih dari pekerjaan sebelumnya sama dosen PWK ini? Kira-kira ada perbedaan nggak Pak? Pas ada dulu nih. Kalau saya sih perbedaannya ya, kalau dulu kan, jadi dulu pengalaman saya itu selain konsultan saya juga ngajar kan sebagai dosen. Karena kami dosen yang baru itu harus punya pengalaman ngajar dulu baru bisa jadi dosen, gitu ya. Nah kemudian cuma saya di dosen itu saya sifatnya masih seperti honor, tapi sudah ber-NIDK. Jadi istilahnya dosen ber-NIDK, dosen dengan nomor NIDK, nomor induk dosen khusus. Gitu ya. Jadi kalau ada mata kuliah apa itu baru saya ngajar, setelah itu saya tidak ngajar. Nah itu jelas saya juga nyambi gitu ya sebagai konsultan. Nah kalau bicara masalah gaji, nah ini yang paling sering dibicarakan. Jelas kalau di konsultan itu gajinya lebih besar ya daripada jadi dosen di awal. Nanti antara yang ahli muda di konsultan dengan yang levelnya asisten ahli di dosen itu ya, artinya yang sama-sama baru, cenderung di konsultan itu lebih besar gajinya. Cuma jelas kalau konsultan itu lebih orientasi pada proyek. Jadi kalau nggak ada proyek ya tidak ada pendapatan. Dia nggak sustainable ya. Tidak sustainable. Tapi sekalinya proyek ya bisa lah, bisa jalan-jalan, itu dan bisa memuaskan diri gitu ya. Cuma ya itu tidak sustainable. Gitu. Kalau jadi dosen, apalagi ASN dosen, itu setiap bulannya ada stabil, tapi ya gitu aja. Gitu. Jadi apalagi sudah punya cicilan rumah ya, sudah bayar cicilan rumah ya udah habis. Sesuai depan dengan gitu lagi. hukum ekonomi. Iya, dengan hukum ekonomi. Resikonya besar, ya berarti keuntungannya besar. Ya. Resikonya kecil, keuntungannya kecil. Iya. Jadi pilih yang apa namanya, yang sustainable, tapi ya segitu aja, atau yang nggak sustainable tapi sekalinya lumayan. Nah itu jadi ya pilihan kalian, dan syukurnya kita di PBK itu kan dihadapkan pada dua pilihan itu ya. Iya. Jadi mau yang mana? Kalau prodi-prodi lain cenderung hanya memilih salah satu. Nah itu ya. Jadi untungnya kita di PBK dihadapkan dengan dua itu. Jadi tinggal pilih aja. Kalau pintar bisa mengkombinasikan keduanya ya bagus. Tapi kalau enggak ya pilih salah satu. Tergantung manajemen waktu juga nggak sih Iya, Pak? tergantung jam waktu. Dan yang terpenting adalah jaga kesehatan ya. Jangan sampai terlalu over. Karena iya, karena pengalaman saya kalau sudah over ya, karena kan apalagi baru tamat ya, pikirnya pasti money gitu ya. Jadi Iya. semakin banyak yang nawarin kerja, ya udah terima gitu ya. Kalau Pak Pras mungkin nggak tidur masih sehat ya, walaupun ujung-ujungnya agak stres juga ya. Pak, Tetap ya? stres. Iya. Tetap kita ada batas maksimal. Wah. Dan itu kayak mau gila gitu. Iya, Rasanya mau itu gila, apa ya? iya. Nggak fokus. Mau mikirin kerja apa, akhirnya inget yang satunya. Ingat. Inget yang satunya. Nah itu udah nggak bisa. Belum lagi WA bunyi kan, Iya. gimana progres? Nah. Lagi gimana progres? Wah ini kok semua minta progres. Gitu. Kita itu cuma tidur gini ya. HP bunyi tang langsung. Iya. Lihat oh ya lanjut lagi. Dan kalau kita di drive di komputer itu ya,
Kalau saya kan D kerja, nah pasti selalu itu yang terbuka gitu ya. Padahal maunya nonton film apa, misalnya nonton drakor yang udah kita save kan, di D film drakor gitu kan. Tapi kok yang kebuka D kerja, itu tanpa sadar. Nah kalau udah seperti itu, sebaiknya menurut saya sebelum parah ya. sebelum parah lebih baik dikurangi gitu ya. Karena ya kalau udah seperti itu, apalagi nanti ujung-ujungnya sakit ya. Kalau udah sakit kan nggak bisa kerja apa. Iya benar. Tapi kayak kita itu tipes dan mah itu sudah Biasa. welcome to me. Ya jadi di tas itu pasti ada proma. Ya kan, pasti ya. ada proma. Dan saya itu berapa kali ya kena tipes itu? Pernah kena tipes Sekali. Parah itu. Iya. Kita nggak bisa kira apa-apa. Dan itu dirawat kalau saya seminggu, Pak Pras. Seminggu istirahat. Nggak ada aktivitas apa, adanya tidur, makan, tidur. Karena obatnya itu istirahat itu. Ini untuk yang mahasiswa ya, jaga kesehatan. Iya. Bener. Itu Apalagi yang penting. ngekos nggak kenal satu. Kalau saya dulu ngontrak dan kita ya kayak keluarga ya kontrakan kita. Ketika sakit itu masih ada yang mau ngerawat. Coba bayangkan kalau kita ngekos sendiri, kosan premium, tidak saling mengenal, Individu. ya kan? Jangan-jangan muncul di berita nih, ditemukan. Nah, Nah, jangan sampai tuh. Lucu. Itu bahaya tuh, jangan sampai. Itu. Dan kayak yang jadi permasalahan saya sekarang yang sering itu gini ya, mahasiswa skripsian tuh sampai ada yang mohon maaf menghilangkan nyawanya sendiri dan Ya, sebagainya. Itu ada. Akhir-akhir ini kayaknya makin iya, meningkat tuh. makin meningkat. Nah, itu jangan terlalu dibuat beban ya. Nah, Ya kalau emang karena harus atur waktu ya, misalnya hari apa sampai apa buat skripsi. Ya kalau malam minggu waktunya untuk diri sendiri ya malam minggu aja waktunya main-main. main. Tuh guys, jangan lupa buat istirahat sejenak biar nggak stres-stres amat lah ya. Soalnya kalau misalnya udah sekalinya stres terus sakit, udah semuanya bakal ketunda juga. Jadi bawa santai aja gitu mungkin Iya, bahasanya. Kalau Pak Pras sendiri gimana nih perbedaannya? Hampir sama sih dulu kerja, kemudian kerjanya ya sebidang ya. Teman-teman saya pun banyak yang ternyata setelah lulus dari PWK itu ada yang jadi kerja di bank, ada yang jadi kayak guru tapi di lembaga apa namanya pelatihan anak gitu ya. Dia kerja di situ, kemudian di dinas-dinas. Tapi sebagian besar teman-teman saya di alumni saya angkatan 09 itu linear kerjanya di dinas PU, pertanahan, yang perbankan itu hanya beberapa saja. Nah, termasuk saya itu linear kerjanya di konsultan perencanaan wilayah. Setelah itu sempat ngajar juga masih di prodi PWK. Nah, yang kemarin ini ngajar teknik sipil, agak-agak offside nih kita nih, agak-agak offside. Banyak hal-hal yang saya banyak pelajari di situ, banyak offside. Tapi untuk tetap menjaga kewarasan saya masih ngajar di kampus yang lain dengan prodi PWK. Nah, bersyukur sekali ya di tahun ini saya bisa masuk di perencanaan wilayah kota. Kalau bahasanya kembali ke habitat lagi. Yang awalnya kita mikirnya mikro, bagaimana menghitung, membuat RAB, bagaimana menggunakan alat-alat yang seperti teman-teman sipil gunakan, pengujian beton, rumus-rumus, itu semuanya kita pelajari, manajemen konstruksi. Sekarang kembali lagi nih ke pemikiran kita yang makro. Dan itu lebih enjoy ketika saya ngajar dengan hal-hal yang linear dengan apa yang saya lakukan sebelumnya, lebih enak. Kita tahu, mungkin Pak Satya juga merasakan, kalau pengalaman kita linear, kita tahu nih, mahasiswa mau kita bawa kemana. Iya. Kalian belajar ini nanti gunanya apa sih? Outputnya jadi apa? Itu lebih enak. Kalau kita mengajar tanpa ada pengalaman itu susahnya. Nanti materi ini gunanya apa sih di pekerjaan kita? Nah, seperti itu. Hal-hal itu sih yang menjadi apa yang saya rasakan. Cuma bedanya gini, kalau Pak Satya memang tadi S1-nya pendidikan geografi ya. Kalau kita yang teknis, ketika kita mengajar itu ternyata berbeda sekali dengan kita pekerjaan di proyek. Kalau di proyek itu kita tahunya ada masalah ini, solusinya ini, caranya ini. Tapi kalau pengajar itu ternyata ilmunya berbeda. Kita harus banyak belajar. Tidak semua orang ternyata bisa menyalurkan apa yang dia ketahui ke orang yang lain. Iya. Apalagi ke mahasiswa yang baru belajar juga. Nah, di awal itu saya enggak tahu bagaimana sih metode mengajar yang baik itu. Saya tahunya mengajarnya ya mungkin seperti asisten dosen.
ini loh mau buat misalnya analisis di SIJ, ini caranya. Mau buat paket itu gini caranya. Tapi kita tidak tahu nih metodologi pembelajaran itu seperti apa. Itu isi yang saya rasakan, yang saya kaget awal-awal ketika mengajar. Kalau saya sih ini ya, background pendidikan S1 pendidikan ya, tapi terus terang saya kurang Malah offside. ya, malah offside karena emang tidak terlalu intens dan passion ya, namanya passion tidak terlalu di sana gitu. Artinya memang saya senangnya teknis. Jadi dulu waktu kuliah kalau mata kuliah yang teknis misalnya seperti pemetaan, geologi gitu ya. Kemudian pantai, oceanografi itu saya senang gitu ya. Tentunya di depan. Karena teknisnya ya. Teknisnya. Tapi kalau udah yang Pembelajaran itu kayaknya menengah ke belakang gitu ya duduknya. Dan kemudian sama seperti Pak Pras tadi, saya juga sebelumnya ngajarnya di sipil gitu. Tapi artinya kan masih di ranah teknis ya. Iya. Nah inilah yang namanya perjalanan hidup, kita kan tidak tahu ya. Kita background knowledge-nya apa, kemudian yang nawarin kerja apa. Selama itu masih di ranah kita, masih di cakupan yang lebih luas lah seperti itu, terima saja, itu menambah pengalaman. Tapi sama seperti Pak Pras tadi, jangan terlalu lama gitu ya, kembali ke habitat lagi. Kembali ke habitat lagi. Karena itu kan kenyamanan diri ya. Iya. Ya bagusnya apa? Ya jadinya saya tahu ya di sipil itu misalnya seperti teknik pantai, saya tahu gelombang panjang, gelombang pendek dan sebagainya, tsunami. Tapi itu bukan ini ya, bukan jiwa kita. Ya syukurnya kembali lagi ke PWK dan syukurnya di UNES bisa menerima saya dan Pak Pras. Berarti kalau misalnya udah pas itu pasti udah nyaman banget. Jangan lupa berarti kalau misalnya mau masuk jurusan tuh juga sesuai kata hati ya Pak? Iya. Saya banyak yang kayaknya salah jurusan lah gitu. Itu yang buat. Iya, karena kalau kerja ya, semua kerja itu sulit. Ya, Iya. Semua kerja pun apapun menurut saya itu sulit. Tapi ketika kerja itu sesuai dengan passion kita, itu menurut kita bahagia. Senang gitu. Senang. Ya, jadi kerja itu harus senang. Ketika orang bilang, kerjanya sulit, berarti tidak sesuai dengan passionnya. Iya. Keren banget. Kalau gitu tuh, balik lagi nih Pak ke PWK. First impressionnya, kira-kira apa ke PWK terhadap dosen, terhadap mahasiswa gitu Pak? PWK UNES ya? Iya. Ya. Udah seperti kan? Ya kalau saya sih kagetnya ternyata dosennya perempuan semua ya. Iya. Ya, kemudian mahasiswanya juga dominan perempuan ya. Iya. Jadi sepertinya feminisme di PWK UNES ini Kuat. lebih dominan gitu ya, lebih kuat. Kemudian kalau saya di Bali ya, dulu waktu kuliah, termasuk di Jogja juga jarang yang salim. Jadi mahasiswa ketemu dosen itu jarang yang salim, tapi di sini mayoritas salim gitu ya. Iya benar tuh. Udah dari kecil mungkin Ya, kita dari sudah budayanya berarti ya. Biasanya nyapa aja kan ya, Pak. Ya, gitu Pak, aja gitu ya. Maka kadang-kadang kalau itu pembimbingnya gini nggak nyapa. Saya pembimbingnya ke sini, kita ke sini gitu ya. Kita menghindari. Kan nanti ditanya, gimana Mas? Nah, kalau tanya gimana Mas ya, berarti Kita stres lagi nih. Itu sih kalau dari saya. Kemudian ya kalau culture shock mungkin ya hampir tidak ada sih ya, karena kan budaya saya di Bali dengan sini hampir mirip lah, artinya toleransi, kemudian juga menghormati dan sebagainya itu sama. Kalau Pak Pras Saya hampir sama. Kalau untuk budayanya ya, lingkungan di Jember sendiri, karena saya memang dari 2018 sudah di sini, jadi ya sudah menyesuaikan, nggak ada yang saya kayak, cuma memang dari segi bahasa, karena saya bukan asli sini, ada beberapa bahasa lokal yang saya maksudnya apa nih ya, kayak gitu. Sama kalau karakternya sih saya lihat mahasiswa PWK UNES ini baik-baik, tidak yang barbar. Kalau menggunakan standar saya ya, dulu mahasiswa angkatan saya itu rata-rata barbar gitu. Tidak patuh itu tadi. Kalau ketemu dosen, aduh, mending kita menyingkir deh daripada ketemu, daripada ditanyain nanti ini skripsinya udah selesai belum. Nah, sekarang kalau di sini sih lebih kalem, lebih baik-baik mahasiswanya. Kalau secara ini ya, budaya ketertibannya juga sih sebenarnya nggak beda-beda jauh. kalau misalnya culture shock-nya itu tadi kan ranahnya PWK. Kalau misalnya pas pertama kali ke Jember, kalau saya kan sebagai anak rantau di sini tuh ngerasa culture shock-nya
Kayak Roxy itu orang-orang pada bilangnya jauh, padahal menurut saya itu deket. Kalau menurut Pak Pras sama Pak Satya sendiri apa? Ya, Pak Pras. Kalau saya dekat. Kalau saya standar itu standar berkendara. Kalau saya bukan jarak ya, Iya. tapi standar saya standar berkendara. Jauh itu ketika tempat itu saya tempuh 1 jam, itu jauh. Tapi kalau masih kurang dari itu masih terhitung dekat. Makanya Iya. kalau di Jember berarti jarak 1 jam ini sampai Bondowoso itu kalau bagi saya masih dekat. Karena kalau berkendara motor itu tidak sampai 1 jam. Seperti itu sih. Kalau cuma di Lipo, Roxy, mana lagi nih? Transmart atau? Transmart itu ya dekat semua, terjangkau bagi saya. Mau ke Patrang, ke rumah sakit, ke kampus pun. Bahkan rumah saya di daerah Tegal Besar, ke kampus ini menurut saya dekat-dekat saja. Walaupun kadang-kadang ditempuh hampir setengah jam, 20 menit sampai setengah jam. Kalau dari saya sih mungkin ini ya, lihat dari Budi ya. Nah, ini sudah Iya. pasti makan ya. Ya kalau di Bali itu cenderung harganya dibandingkan dengan Jember ya, itu lebih mahal di Bali gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya sudah 12.000 mungkin sudah dapat nasi ya, walaupun bungkus ya. Kalau di Bali apalagi di Denpasar itu belum dapat gitu ya. Mungkin dapat ayamnya saja gitu ya, tidak ada nasinya. Kemudian makanan juga kalau di sini mungkin di kantin 10.000 sudah nasi campur gitu ya. Kalau di Bali mungkin ada ya, tapi porsinya tidak seperti yang ada di sini gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, tiket bioskop mungkin ya. Iya itu juga. Tiket bioskop ya, 25.000 ya kalau Di sini. ya. Kalau di pasar itu kalau tidak salah ya 50.000. 50.000. Di sini 25.000 ya. Agak aneh. Iya. Memang beda jauh ya. Mungkin ada jauh. Jauh banget sih Pak. Bahkan ada yang 15.000 di sini. Oh ada. Iya. Ada di KCM itu 15.000. Ini bukan promosi ya, bukan ya? Aduh, maaf bukan promosi. Artinya sini untuk hidup itu masih ringan Ringan ya. ya. Ya, itu yang jadi. Tapi teman-teman mahasiswa nih bisa-bisa ngomongnya, tapi di sini sekali makan 10.000 ya. Realnya 10.000. Tapi ngomongnya Pak, uang makan di sana 20.000 sekali makan. Nah, nanti pas sudah ke sini makan kok 10.000 bilangnya diskon. Nah iya. Bisa. Nah ini trik-triknya mahasiswa nih. Iya. Nggak boleh ditiru guys, nggak boleh. Itu namanya bohong gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Makasih banyak ya Pak Pras, Pak Satya kasih. udah berkenan untuk hadir dan berbincang-bincang pengalamannya yang banyak banget gitu buat kita. Dan itu sangat bermanfaat buat kita mempersiapkan ke depannya. Siapa tahu ada yang mau jadi dosen, bisa. Sama ini sih, jangan takut untuk mencoba. Jarak itu bukan batasan kita. Kita jangan membatasi diri oleh jarak, oleh kondisi apapun. Jangan hanya terbatas di Indonesia saja, mau keluar negeri silakan. Ya, Iya. jarak itu bukan batas untuk kita. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Karena jiwa saya jiwa perantau ya. Ya apalagi saya ya. Ketika saya ke sini tuh orang kampung itu orang-orang di kampung saya karena kan orang tua saya sudah tidak ada ya. Jadi kakek nenek, pak de saya itu wah kok jauh sekali gitu ya. Padahal sebenarnya orang-orang lain, orang-orang Bali lainnya itu biasa. Itu yang merantau ke Jakarta kemana-mana. Artinya apa? Kalau emang peluang itu ada di lokasi lain yang kita bisa maju, kenapa tidak? Gitu. Jadi jangan hanya terkungkung di kandang sendiri. Kalau memang kita bisa berhasil misalnya di Amerika, kenapa tidak Amerika? Berarti kata pepatah itu benar ya, kayak belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, iya. Kayak gitu. Jadi dimanapun kalian berada, nggak di tempat kita, di tempat asal gitu, pasti pengalamannya itu kan jadinya banyak banget dan kita bisa dapat dari sana. Kayak survive-nya juga bisa. Kayak gitu. Dan makasih banget Pak udah hadir ke sini. Terima kasih kami sudah diundang. Dari Ya. fasilitasi juga Iya. ya, dengan Benar. minum. Mohon maaf ya Pak kalau misalnya saya kurang banget buat membawakannya atau apa. Kan namanya Sharing-sharing fasilitasi, kita ya. ya. Iya. Sebenarnya pengennya lebih lama lagi, lebih panjang ya. Tapi nanti mungkin di episode Boleh. selanjutnya Iya, episode dengan dosen yang lebih baru. Iya. Ada. Intinya istimewa lah PWK di sini. Iya. Secara fasilitas juga saya tinggal nambah-nambah aja Jadi kan ya. nama-namanya saja. Semoga betah, nyaman di sini ya Pak. Sama semoga sabar buat ngehadapin mahasiswa. Soalnya kayaknya mahasiswa. Kita kan sudah pernah jadi mahasiswa. Mahasiswa. kan? Iya. Bahkan saya dulu mungkin lebih ekstrim dari mahasiswa sekarang ya. ya.
Oh iya, sebelum kita tutup, kalian penasaran gak sih dengan barang-barang yang ada di depan sini? Jadi barang-barang yang ada di depan sini adalah karya dari Ira Nagari. Kalau misalnya kalian mau mesen barang-barang kece kayak gini, kalian bisa pergi ke Instagramnya @karyairanagari.id dan kalian bisa scroll-scroll katalog-katalognya dan pesan karya-karya ini. Dan barang-barangnya itu tuh kece banget kan? Jadi, harus pesan sekarang juga. Dan kalau mau mesen, kalian bisa hubungin kontak person yang ada di bio Instagram tersebut. Dan sebelum ditutup, aku juga mau ngasih satu info penting buat para anggota utama, teman-teman semuanya, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki acara puncak Disnatalis yang ke-6 tahun pada tanggal 5 Desember 2023. So, catat waktunya, jangan lupa pakai dress code-nya ya. Kami tunggu di acara Disnatalis dan sampai jumpa. Sebelumnya aku juga mau ngucapin buat teman-teman makasih buat udah nonton podcast kita hari ini dan videonya sampai akhir. Sekian dari saya selaku host pada Potlogi kali ini. Pamit undur diri, sampai jumpa. Dadah. Salaman dulu dong. Aduh. Gimana nih?